Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Hari ini saya mau ngajak kalian buat nge-reaction creepypasta yang saya ambil dari Instagram guys. Walaupun siang-siang terik panas cerah gini, tapi suasana itu lagi sepi, spoi-spoi, berangin, gitu deh. Kalian pernah nggak sih ngerasa vibes yang berbeda, misalnya dari satu lokasi yang sama? Misalnya kayak sekolah nih ya, sekolah dari tempat umum, kayak kita tuh misalnya ada tugas lebih, jadi kita tuh pulangnya telat, misalnya jam 3, jam 4, jam 5 lah. Terus suasana sekolah tuh udah beda banget. Pernah sih nggak sih ngerasain atmosfer yang kayak, lalu itu sekolah loh, yang paginya ribut, ada orang berantem, ada orang main, tapi yang ketika udah sepi itu kayak vibesnya itu loh. Pernah nggak sih? Nggak, nggak pernah ya, nggak pernah sekolah ya. Saya dong. Oke guys, ya kita nge-reaction creepypasta hari ini. Oke, yang pertama, hal paling menyebalkan adalah ketika bertugas menjadi relawan di Suicide Hotline dan mereka yang menelponmu hanya berpura-pura bunuh diri. Aku jadi kurang bersemangat jika semua itu ternyata palsu. Hal paling menyebalkan adalah ketika bertugas menjadi relawan Suicide Hotline dan mereka yang menelponmu hanya berpura-pura bunuh diri. Aku jadi kurang bersemangat jika semua itu hanya palsu. Berarti dia kayak kelainan jiwa gitu gak sih? Kayak dia orang biasa nih, tapi karena dia punya kelainan jiwa yang suka ngeliat atau nanggepin telepon dari orang yang mau bunuh diri, jadi dia kayak masuk di relawan Suicide Hotline. Tapi ketika orang itu kayak pura-pura atau ngeprank, dia kayak kurang bersemangat. What? Ada ya orang kayak gitu, kayak iya psikopat kan. Oke, next. Mata anakku yang tak pernah berkedip membuatku merasa tak nyaman dan sedikit ketakutan. Akhirnya dengan berat hati ku jahit kembali kelopak matanya. Ih, jahat banget. Lah, ntar loh. Tapi anaknya gak pernah berkedip, merasa tak nyaman dan sedikit ketakutan. Oh, jangan-jangan dia sudah bunuh anaknya nih guys. Anaknya udah. Mata anakku yang tak pernah berkedip membuatku merasa tak nyaman dan sedikit ketakutan. Akhirnya dengan berat hati ku jahit kembali kelopak matanya. Oh, dia bunuh anaknya yang udah mati. Terus kayaknya kan kalau orang meninggal tuh kan guys gini terus diginin gitu kan. Iya kan. Ya Allah, kalau sampai ini ada kejadian guys, ini nyata tuh kayak jahat banget sih ya, tega banget. Oke, next. Sebelum operasi, aku hanya berkata kepada dokterku bahwa aku ingin kehilangan berat badan sebanyak 50 kg. Beruntung satu kakiku mencapai berat 25 kg. Ngerti nggak sih? Ngerti nggak sih? Sebelum operasi, aku hanya berkata pada dokterku bahwa aku ingin kehilangan berat badanku sebanyak 50 kg. Beruntung satu kakiku mencapai berat 25 kg. Berarti kakinya dua-duanya itu dipotong. Iya nggak sih? Iya dong, karena dia kepengen berat badannya itu 25 dia kepengen kehilangan berat badan 50 kg. Jadi kakinya itu per satu kaki 25 kg. Jadi kalau dia kepengen hilang 50 kg, which is literally berarti dua kakinya dong guys yang kayak harus dipotong. Gitu banget. Terus berasa langsing cantik tapi nggak punya kaki dong. Elah, dada aja loh. Oke, selanjutnya ya. Aku berlinang air mata ketika melihat kematian gadis yang menjadi cinta dalam hidupku saat tubuhnya terjatuh dari jurang. Semua ini takkan terjadi jika dia mengatakan iya. Oh, dilamar ya, atau kayak will you marry me gitu. Semua ini takkan terjadi jika dia mengatakan iya. Didorong terus orang. Jahat banget sih. Itu suara pintu yang terbuka sendiri. Ternyata itu angin. Udah kan saya bilang, padahal suasana itu cerah loh guys. Gak cerah banget sih, tapi kayak mendung. Gimana ya? Dia tuh mendung, abu-abu, tapi terik. Terus sepi.
cuma ada angin. Oke, yang selanjutnya, aku mulai menangis terseduh-seduh begitu melihat bahwa tes kehamilanku ternyata negatif. Kalau begitu, apa yang sedang tumbuh dan bergerak dalam perutku ini? Cacingan? Enggak sih. Ini apa sih? Serem dong ya kalau kita, kan kalau hamil nih pasti ada yang nendang-nendang kan bayi kita kan. Tapi kalau nggak hamil, terus apa? Monster? Oke, selanjutnya guys. Ayah, kemana anak-anak kecil yang pergi setelah mereka mati? Sayang, kamu nggak main ke ruangan ayah di ruang bawah tanah lagi kan? Bapaknya murderer, pembunuh ya. Sayang, kamu gak main ke ruangan ayah di ruang bawah tanah lagi kan? Damn, dude. Emang anaknya ngeliat apa di sana? Oke, selanjutnya. Aku selalu mengira kalau istriku akan menjadi orang yang akan memegang tanganku di saat terakhirku. Aku tidak pernah mengira bahwa dia akan memegang pisau juga. Oh, dia sama istrinya. Padahal suaminya kayak berpikiran romantis gitu loh. Tapi sesuai keinginan sih. Dia kan kepengen nih istrinya menjadi orang terakhir yang memegang tangannya ketika di waktu terakhirnya gitu loh. Ternyata betul, istrinya memegang tangannya dan juga memegang pisau. Berarti dia yang jahat banget. Oke, selanjutnya. Mama, sekarang adik sudah bersih, kata anak perempuanku yang berumur 8 tahun dengan senyum di wajahnya. Aku berlari secepat mungkin ke atas, mendengar suara yang keras dari mesin cuci. Hah? Oh my god. Mama, sekarang adik udah bersih. Astaga, dia cuci adiknya di mesin cuci. Tak kirain mama sekarang adik udah bersih, tak kira dia ngomong aku udah bersih, kirain dia udah mandi gitu loh. Aku berlari secepat mungkin ke atas, mendengar suara yang keras dari mesin cuci. Astaga, dia cuci adiknya di mesin cuci. Ya ampun. Sebenarnya guys ya, kalau kita bilang dia psikopat atau sakit jiwa, sebenarnya enggak deh kayaknya kan. Karena itu masih kecil, 8 tahun. Mungkin aja dia berpikiran biasa aja gitu loh, ya, adiknya mau dimandiin atau dicuci kayak mencuci baju pada umumnya. Tapi ya 8 tahun gak sebego ini kan ya. Oke, selanjutnya. Aku mengucapkan permintaan ketigaku pada jin pengabul permintaan. Aku ingin keluargaku bahagia dan aku mulai menghilang. Dark banget gak sih? Aku mengucapkan permintaan ketigaku kepada jin pengabul permintaan. Aku ingin keluargaku bahagia dan aku menghilang. Kayaknya kalau saya bilang gini juga ke jin, saya juga ngilang. Enggak sih. Ya ampun, ini jahat banget dan ini dark banget. Tapi mungkin anak ini nakal ya, mungkin. Kok sih ngerasa gitu? Oke, selanjutnya. Momen saat aku tahu bahwa aku akan mati merupakan saat paling bahagia dalam hidupku. Dia tak bisa menyakitiku lagi. Momen saat aku tahu bahwa aku akan mati merupakan, ini pasti orang yang sering disiksa gitu loh guys. Entah dia disiksa sama siapa dan bagaimana, pasti doa orang-orang yang tersiksa kayak gitu pasti kepingin mati kan, biar kayak menyudahi ketersakitan ini, menyudahi penderitaan gitu loh guys. Sedih banget, kasihan tahu. Kenapa sih ada orang-orang jahat gitu ya? Oke, selanjutnya. Aku tidak pernah berharap neraka akan penuh dengan panas api dan rasa sakit. Saat aku mengetahuinya, neraka hanyalah ruang kosong tanpa suara diselimuti kegelapan. Ternyata realita lebih buruk daripada ekspektasi terburukku. Ini kayaknya dia mati gitu loh. Dia udah mati.
Oh, di peti kali ya. Aku tidak pernah berharap neraka akan penuh dengan panas, api, dan rasa sakit. Saat aku mengetahuinya, neraka hanyalah ruang kosong tanpa suara diselimuti kegelapan. Ini nggak paham saya. Ini antara dia itu di peti mati, neraka hanyalah ruang kosong tanpa suara diselimuti kegelapan, atau dia, kamu tahu nggak sih kayak orang gila yang di film-film ya, saya lihat di film yang dia dikurung gitu nggak sih, dikurung di ruangan sempit kecil. Nggak tahu deh, coba yang tahu komen ya, otak saya kayak sakit. Oke, selanjutnya, sebagai seorang dokter aku sudah menyelamatkan dan menyembuhkan banyak orang. Tuhan kami ingin mereka tetap sehat. Tuhan kami, oh, ini jual organ gak sih? Sebagai seorang dokter, aku sudah menyelamatkan dan menyembuhkan banyak orang. Tuhan kami ingin mereka tetap sehat. Kepala saya sakit. Ini kayak dia jual organ, atau sekte, atau dia emang dokter baik. Tuhan kami ingin mereka tetap sehat, itu kayak I can't think anymore. Atau dia dipotong, dijual dagingnya bisa dimakan. Terlalu jauh ya guys. Coba kalau kalian yang paham atau kalian yang ngerti, tolong segera di komen, jadi kita bisa menyelesaikan masalah ini bersama ya, karena kita mereaksinya bersama. Oke? Next, aku menatap sebuah foto di rumah temanku untuk bermain tatap mata, dan aku menang. Kalian tahu itu suara pintu lagi guys. Aku menatap sebuah foto di rumah temanku untuk bermain tatap mata, dan aku menang. Kalian tahu bagaimana orang-orang suka bilang bahwa mata itu adalah jendela jiwa? Well, bilang saja saya sudah banyak merusak jendela orang lain. Bilang saja saya sudah banyak merusak jendela orang lain di hidup saya. Ini yang aneh, yang kalimat pertama nih, aku menatap sebuah foto di rumah temanku untuk bermain tatap mata dan aku menang. Itu kayak sudah salah dan tidak dan terasa sangat aneh. Karena ini tatap-tatapan nih, lomba tatap mata nih sama foto. Terus dia menang, berarti fotonya kedip dong. Gitu. Terus sisa kalimat di bawahnya saya nggak ngerti. Apakah ini yang dinamakan bego? Oke. Ini ada judulnya My Childhood Friend. Aku mempunyai teman masa kecil. Aku masih menyimpan foto kami berdua. Itu sekitar 10 tahun yang lalu. Sekarang aku bertemu lagi dengannya, tapi aku ragu dia tidak berubah sama sekali. Bahkan fotonya sama persis seperti foto itu. Otakku. Ya mungkin dia baby face or vampir. 10 tahun lalu, anggaplah dia umur 20-an ya. Iya, dia vampir atau kanibal atau teman-temannya kanibal. Sebenarnya kita nge-reaction creepypasta tuh kita harus menemukan solusi jalan keluar dan mengetahui makna short story ini gitu loh guys. Tapi kebanyakan dari short story yang saya baca, saya tidak bisa menemukan solusi, menemukan artinya guys. Ini sangat susah dicerna oleh otakku. Oke, selanjutnya, belakangan hari ini aku melihat gumpalan rambut di kamar mandi. Aku tidak pernah menyangka rambutku rontok separah itu. Sampai suatu hari gumpalan rambut itu memiliki panjang yang tidak sama dengan rambutku. Aku menarik gumpalan itu dari lubang saluran air dan aku ketakutan. Ketika aku menarik rambut itu, sesuatu menariknya kembali. Kalian bayangin deh, saya deh pribadi nih, kalian kalau keramasan kan rambut gitu masuk ke saluran air itu kan nanti disaring kan sama yang bunder di tempat saluran air itu nanti, tapi kalau habis mandi saya ambil gitu loh, tapi ini ditarik balik gitu. Sesuatu hidup di kamar mandimu guys. Oke, yang terakhir guys, aku punya banyak teman di bawah sana. Mereka seperti manusia pada umumnya.
Tapi ketika aku kenalkan kepada ibu, ibu malah takut akan kehadiranku. Tidak ngerti. Aku punya banyak teman di bawah sana, mereka seperti manusia pada umumnya. Tapi ketika aku kenalkan kepada ibu, ibu malah takut akan kehadiranku. Berarti anak ini hantu. Yang mungkin dia ngerasa punya ibu, which is dia misalnya tinggal sebagai hantu di sebuah rumah, dan dia merasa dia tuh anak, dan dia memperlihatkan wujudnya ke si punya rumah. Dia ngerasa kayak itu ibunya, dan malah ibunya dibilang di sini ibunya malah takut sama dia. Berarti kan hantu. Or ibu ini adalah pembunuh. Kenapa susah sekali? Oke guys, segini aja dulu ya. Nanti kita bikin lagi guys ya. Coba kalian kalau kalian nonton video ini, tolong di like ya, di subscribe juga, terus komen kalau seandainya kalian kayak oh begini ya, begitu. Kita kayak discuss gitu, diskusi gitu di kolom komentar gitu. Kita bisa berdebat soal ini apa maksudnya, siapa yang mati, ini siapa gitu loh. Nanti kita bikin lagi ya. Kita bikin banyak-banyak yang seru-seru juga. Oke? Terima kasih guys kalau sudah klik video ini. Jangan lupa di subscribe, di share, kasih tahu kalau teman-teman kalian nih suruh kita nonton gitu. Oke? Terima kasih guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.